الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan yang insyaallah dapat mengusir syaitan sampai di halaman 34, pasal kedua, ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan, karena sebelumnya tentang bacaan-bacaan qiraah wirid yang dapat mengusir syaitan untuk beberapa momentum dan kondisi. Ya, di sini ada sampai K, berarti sekitar puluhan ya. Kemudian yang sekarang ucapan dan juga perbuatan, penggabungan antara keduanya. Ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan ketika sholat. Jadi ini pertama ketika sholat, apa perbuatan dan ucapannya yang dapat mengusir syaitan. Kemudian nanti akan ada ucapan dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan ketika makan, ada lagi kemudian ketika masuk pasar, ada lagi ketika hendak tidur atau bangun dari tidur, itu ada lagi etikanya. Kemudian ketika masuk WC itu ada lagi, ketika marah, ketika ketika setan-setan sedang berkeliaran di malam hari, itu panjang pembahasannya semuanya. Kita mulai dari permasalahan ketika sholat, yaitu rutinitas kita sehari-hari, baik sholat di rumah ataupun di musola atau masjid. Yang pertama, bacaan yang dapat mengusir syaitan ketika masuk masjid. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, masuk ke dalam masjid, yaitu pas mau masuk ke masjid. Jadi pas mau masuk ke masjid di sini masjid atau musholla yang kita tahu, pas mau masuknya ya. Nanti kemudian setelah itu bisa dia baca Allahumma ftah li abwaab rahmatik setelah ini. Ya, idza dakhala al-masjid, ketika mau masuk ke masjid, beliau mengucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba kita hafalkan doa ini dalam pagi ini, langsung kita hafal insyaallah. Ya, a'udzu billahil azim. Ini enak nih. Wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Sebenarnya intinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuma di sini ditambahkan dengan tawasul terhadap sifat-sifat Allah. Tawasul dengan nama Allah dan sifat Allah. Ya, atau dengan lafal di sini a'udzu billahil azim dengan nama Allah.
dengan nama Allah Al-Azim. Juga bertawasul kemudian dengan sifat Allah wajah dan sultannya yang qadim. Ya. A'udzubillahil azim artinya saya berlindung kepada Allah Al-Azim, yaitu Maha Agung. Ya, agung artinya besar. A'udzubillahil azim. Itu satu. Udah hafal itu? A'udzubillahil azim. Kemudian wa biwajhihil karim, dan kepada berlindung kepada bukan berlindung dari, berlindung kepada wajahnya yang mulia. Wajah adalah zat Allah Ta'ala di sini, atau maksudnya di sini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada wajahnya yang mulia. Oh, tadi bertawasul dengan nama Allah, ini bertawasul dengan sifat Allah. Jadi kita boleh bertawasul dengan sifat Allah Ta'ala. Ya. Dan kita berlindung dari syaitan, ya, dengan bertawasul dengan wajahnya yang mulia. Kedua, berarti udah a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim. Dan wajahnya Allah ini suatu sifat yang musbatah, yaitu yang tertetapkan dalam hadis ini. Sehingga tidak boleh ditafsirkan macam-macam. Bahwasanya wajah nggak boleh, nggak ada, Allah Ta'ala tidak memiliki wajah, kata sebagian dari muslim. Karena kalau Allah memiliki wajah, maka itu mirip dengan manusia, berarti manusia juga punya wajah, gitu kan? Tapi yang sahih adalah apa yang sudah tertetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu hakikatnya begitulah dia, gitu maknanya. Itu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian menafsirkan wajah ini bukan wajah secara hakikat, melainkan wajah adalah ridha. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Ketika kita bilang kita beramal ibtigha'a wajhillah, untuk mencari wajah Allah, maknanya bukan mencari ridha Allah. Walaupun memang ya mencari wajah Allah berarti mencari, maksudnya ya itu mencari ridhonya Allah juga memang pastinya, konsekuensinya. Tetapi tetap harus diterjemahkan mencari wajah Allah, ya. Dan yang nanti akan Allah anugerahkan bisa melihat yaitu wajahnya di surga nanti hanyalah orang-orang beriman. Dalilnya di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah mereka di hari itu senang karena melihat Rabbnya. Kemudian dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu ketika Nabi SAW berkata, kalian akan melihat Rabb kalian dengan jelas sebagaimana sekarang kalian melihat purnama, bulan purnama di malam hari. Ya, jadi dengan wajahnya yang mulia, yaitu bertawasul dengannya, wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang abadi, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, yang abadi. Yang qadim artinya arti asalnya lama, berarti memang tidak boleh kita tentukan tahdid kapan dimulainya, melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu abadi, dahulu dan nanti. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak perlu memahami semua ini secara detail, mencari-cari secara detail, karena itu takutnya justru akan menjerumuskan kita kepada kekufuran. Nanti syaitan itu akan membisikkan. Makanya yang kemarin pembahasan ada bacaan ta'awudz ketika syaitan membisiki kekufuran. Orang yang terlalu mendalami akidah atau mencari-cari seperti apa zat Allah, maka itu akan lama-lama syaitan akan menghembuskan pada bisikan-bisikan untuk mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa begitu. Nah, orang-orang yang aliran-aliran yang mentakwil nama-nama Allah dan zat-zat Allah dengan takwilan yang jauh, itu mereka semua kena dengan hembusan bisikan syaitan itu, supaya berpikir menyeleneh gitu. Ya. Jadi kita udah 3 kalimat a'udzubillahil azim. Kemudian wasultanil qadim. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim, dengan wa biwajhihil karim wa sultanil qadim. Ya.
Yang wasultanihi enggak usah pakai bi, wa bisultanil qadim enggak, wasultanihil qadim. Yang terakhir minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ar-rajim di sini dimaknai terkutuk. Asalnya rajim bermakna marjum. Ya, ini lafal fa'il yaitu rajim dengan makna maf'ul, marjum. Apa artinya? Asal artinya adalah yang dilempar, karena rajam artinya lempar. Ya, rajim, marjum, dilempar. Dilempar. Ini bisa bermakna dilempar, syaitannya dilempar dari kebenaran atau surga, atau dia yang dilempar dengan kutukan dari Allah. Jadi sebenarnya syaitan dari kalangan jin itu terkutuk rata-rata, dan kutukan-kutukan itu juga berefek pada penampakan-penampakan mereka di kita. Makanya kebanyakan dari syaitan itu jelek. Ya, kebanyakan jelek banget. Ya, hancur-hancuran, mukanya ini gitu, bolong, penuh darah, nggak ada tubuhnya atau gimana gitu kan. Ya, karena itu emang jelek mereka itu. Dan mereka iri kepada manusia-manusia. Kok enggak ada yang sejelek mereka? Alhamdulillah. Ya. Asyaitonir rajim. Baik, di sini berarti udah hafal a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Saya pengen satu-satu kita setoran langsung. Sekarang dan nanti insyaallah. Coba Mas Arif. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, nanti kalau udah selesai antum ini lagi. Setelah ini antum setor lagi ya. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Diulang yang lancar dan diyakini kemudian diamalkan. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Artinya apa? Saya berlindung pada Allah yang maha agung. Enggak, belum. Wa biwajhihil karim. Dengan belum hafal. Baik, habis ini nanti Anda tanya lagi antum. Dan juga syaitonir rajimnya nanti Anda tanyain apa artinya ya. Kemudian artinya tahu? Saya berlindung yang maha agung. Ahsan. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, terus kemudian Mas ini dulu. A'udzubillahil azim Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ya udah, leleh. Mas Mitro, Anda nggak dengar? Ntar a'udzubillahi. Ahsanta. Baik, kemudian Pak. A'udzubillahil wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Coba Mas ini. Wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Kenapa itu kesulitan, kenapa? Kesulitan baca nggak? Emang kayak gitu? Iya, agak lama kalau menghafal. Oh gitu. Coba antum sering baca ayat kursi, diniatin untuk minta sama Allah supaya yang ngalangin di kepala antum bisa hilang. Coba Mas Ari. A'udzubillahi'l-azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Artinya Mas? Aku berlindung pada Saya berlindung pada Allah yang Maha Agung, kepada wajahnya yang mulia, pada kekuasaan yang abadi, dan setan yang terkutuk. Baik. A'udzubillahi'l-azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Saya berlindung pada Allah yang Maha Agung, kepada wajahnya yang mulia, kepada kekuasaannya yang abadi, dan syaitan yang terkutuk. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Gimana rasanya, lebih enak gak? Alhamdulillah, jauh lebih enak ya. Alhamdulillah. Baik, ini padahal doa mau masuk masjid ya. Ini antum belum mau masuk masjid, tapi membaca ini saja udah membuat mereka ketar-ketir sebenarnya. Tapi membacanya harus dengan tahu maknanya. Ya betapa banyak orang membaca ta'awudz, membaca ini ya, nggak tahu maknanya, apa mesti spontan aja, ternyata nggak memberikan efek. Mereka kalau misal lihat acara-acara kayak acara show yang di Trans misalnya, dunia lain atau semacamnya, atau masih dunia atau semacamnya, itu pesertanya yang ditinggal di tempat kosong atau ya, itu ketika ada setan, astagfirullahaladzim, cuman refleks doang, tapi tetap aja setannya ketawa ke TV gitu. Kenapa? Karena refleks doang, nggak ada ini ya, nggak ada kekuatan, keberanian. Jadi kalau misalnya ada keberanian, tahu maknanya, nggak ada apa-apanya jin itu, setan itu, dengan izin Allah. Ya, kemudian qala fa idza qala dzalika syaitan, beliau bersabda apabila seseorang mengucapkan itu, bacaan tersebut, maka syaitan akan berkata, hufidha minni sa'iral yaum, dia telah dipelihara dariku sehari penuh. Nah ini ya, kalau misalnya syaitannya Indonesia enggak pakai bahasa Arab, tapi syaitannya akan berkata, ini anak ini udah susah nih ya, dipelihara, maksudnya dijaga dari saya, itu kata syaitannya ya. Kemudian yang kedua, Muslim meriwayatkan dari Abu Humaid dan Abu Usaid radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ini juga termasuk adab. Idza dakhala ahadukumul masjid, jika seorang dari kalian masuk masjid, fal yusallim 'alan nabi, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepada Nabi, maksudnya salawat. Berarti masuk masjid ya, buka pintu di sini, ya Allahumma shalli wa sallim 'alan nabi, Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad boleh, atau sallallahu alaihi wasallam boleh. Kemudian tsummal yaqul, kemudian hendaklah ia mengucapkan setelah bersalawat, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ya, pas masuk masjid ini bacanya. Ya, jadi sekarang kita tahu di sini pas mau masuk masjid ada dua bacaan atau tiga. Pertama, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyina Muhammad. Kemudian Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Udah, itu lengkap itu. Pertama dilindungi dari syaitan, kemudian bersalawat kepada Nabi, tambah 10 pahala, 10 darajat, dikurangi 10 dosa. Alhamdulillah. Kemudian Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Mungkin dalam masjid kerasa khusyuk. Ya. Dan mungkin kerasa lebih enak, tenang gitu kan. Lebih apa, atau enggak takut sama siapapun. Nah, juga bahkan antara rumah ke masjid atau mushola itu juga ada doa. Ada juga doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, dan seterusnya. Bahkan keluar rumah, ya keluar rumah itu juga bisa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi memang banyak ya.
Jadi kalau misalnya rumah dekat aja sini, dari sini sampai situ musola itu bisa sampai 5 zikir itu. 5 zikir, dan ada 2 zikir yang merupakan penjagaan dari syaitan. Pertama, keluar bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah, dalam hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Yang kayak gitu bakal ada yang mengatakan, udah kamu udah cukup, kamu udah dijaga, kamu udah diberi petunjuk. Dah enak gitu. Kemudian jalan bentar, jalan Allahumma ja'al fi qalbi nur, jadikanlah di qalbuku nur, cahaya, dari lisan cahaya, ini cahaya semua bercahaya. Ya kemudian makanya mungkin aja kalau misalnya ketemu syaitan, Allah kasih kita cahaya, ya syaitannya ketakutan. Gitu. Nah, kemudian masuk masjid dengan 3 ucapan ini. Jadi tadi apa ucapannya masuk masjid? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Yaitu salawat, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masyaallah. Udah lengkap itu. Udah lengkap. Kemudian kalau misalnya ternyata ke masjidnya pakai motor atau pakai mobil misalnya. Ya. Kalau di sini kan nggak mungkin, Anda pakai motor sini situ doang. Iya, mubazir. Nah, misal keluar rumah, baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian naik motor, naik kendaraan gitu kan, bisa baca Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Atau Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Bisa. Itu bisa, atau digabung bisa 2 itu. Kemudian di tengah perjalanan Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura Allahumma ja'al nura, gitu bisa. Kemudian masuk masjid, doa-doa ini. Jadi banyak loh, zikir semua isinya. Masya Allah ya. Kalau misal kita amalkan itu rutin, udah kuat itu, setan yang bakal melemah, jauh lemah banget. Padahal simpel doa-doanya, tapi dengan syarat paham juga maknanya. Jangan cuma paham lafalnya. Jangan kayak anak kecil. Kita kan udah punya basir dan insya Allah punya akal gitu buat memahami makna-maknanya. Kalau anak kecil wajar nggak paham maknanya, tapi kalau udah gede harus paham. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Fa idza kharaja falyaqul. Nah, kalau misalnya dia keluar dari masjid, maka hendaklah ia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bukan mengucapkan alhamdulillah. Keluar masjid, alhamdulillah keluar saya dari masjid. Itu setan itu biasanya. Maksudnya malah bersyukur dia karena enggak enak di masjid, kan? Enggak, tapi bacanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu akan karunia-Mu. Kalau tadi pas masuk iftahli abwaaba rahmatik, tolong bukakan kepada saya pintu-pintu rahmat. Ya, ketenangan di masjid, ya, kemudian pengampunan. Nah, kalau misal pas keluar, nah ini berkaitan dengan keutamaan karunia rizki. Ya, dalam surat misalnya surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari keutamaan Allah, ya carilah rizki. Cari duit maksudnya. Kalau di sekarang, cari duit, cari makanan, cari rizki yang halal. Nah, pas keluar dari masjid, kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Insyaallah, mudah-mudahan setelah itu akan ada sesuatu karunia Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita ada kekurangan duit, dana, ya kan, kurang ini, kurang itu, gitu. Sebenarnya merasa kekurangan itu nggak layak ya, tapi merasa cukup aja. Kalaupun ada kurang, kita yakin bahwasanya Allah akan mencukupinya. Ya. Nah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, baca itu pas keluar dari masjid. Kan kita 5 waktu insyaallah ke masjid. Keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ntar pasti ada jawaban dari Allah. Apa karunia-Nya dari Allah? Ada. Jadi sebenarnya mudah semua ini mudah. Cuman memang kita aja yang enggak merutinkannya. Kalau kita merutinkan, banyak hal itu tercukupi.
banyak ketenangan itu kita dapetin, banyak hal tercukupi insyaallah taala. Nah, kalau misalnya banyak hal sebelumnya banyak hal nggak tercukupi, itu setan yang senang kemudian mengompori kita, was-was ini, aduh saya harus begini, wah saya harus kesini, saya harus cari ini, lama pikiran tuh banyak, pengen cari duit semuanya, sampai akhirnya kemudian untuk menuntut ilmu langsung porsinya nggak ada misalnya, kemudian untuk banyak hal akhirnya nyarinya dunia terus. Nah ini mungkin karena nggak mengamalkan dan kurang tawakalnya kepada Allah. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan fadlik yaitu karuniamu, yaitu karunia Allah, itu tidak hanya sebatas duit, banyak hal lain. Ya, misalnya HP rusak, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, nanti tiba-tiba ada yang ngasih HP, bisa. Hah? Gimana? Ya, bisa aja kan dapat HP atau dapat apa gitu. Baik, itu tadi berkaitan dengan bacaan ketika masuk masjid.